وجهي كيف؟ تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد، أيها الحاضرون أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini insyaAllah kita akan membaca lagi dua kitab yang selalu kita baca di Jumat malam, yaitu kitab tasawuf dan kitab tauhid. Kita pada pembahasan kita yang lalu kita telah sampai kepada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Pentingnya untuk al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kita telah sampai kepada pentingnya amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian menjadi umat yang mau untuk mengajak hal-hal yang baik, memerintahkan kepada hal yang baik dan melarang kepada hal-hal yang buruk. Dengan apa? Dengan apapun yang kita lihat. Hal-hal yang baik adalah, contohnya adalah al-imanu billah, mengajak kepada la ilaha illallah. Kalau bukan kita yang mau khuruj dakwah illallah untuk mengajak orang, untuk islah nafas, yang pertama kali adalah memperbaiki diri kita sendiri, mengajak diri kita sendiri untuk berbuat baik. Setelah itu kita mengajak keluarga kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqun nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintah pertama untuk diri kita sendiri. Setelah kita islah diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, kita memperbaiki dan mengajak keluarga kita, baru kita berdakwah ilallah. Dan dakwah banyak cara yang boleh kita lakukan dengan apapun yang kita mampu. Orang yang mempunyai ilmu berdakwah dengan ilmunya. Orang yang mempunyai harta berdakwah dengan hartanya. Semua berusaha dengan kemampuannya sendiri. Yang pandai teknologi, dia berdakwah dengan IT-nya. Intinya apa yang kita mampu kita gunakan untuk berkhidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, nanti kita akan mas'ul, akan ditanya apa yang telah kita perjuangkan untuk agama kita. Dan beliau sahibul kitab, muallif, mengatakan, wala yaqbalullahu ta'ala al-a'dar al-baridata wa ta'allulatil kadhibata allati yata'allalu biha abna'uz zaman fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa dhalika qawlihim innahu la yaqbalu minna mahma amarna wa nahayna aw annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahyi ada la nutiquhu wa ashbahu dhalika min tawahhumat ma la basirata lahu. Beliau mengatakan amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ini wajib terhadap semua orang. Kalau kita melihat kemungkaran, kita kena merubahnya, ya, dengan apa yang kita mampu. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, dengan tangannya. Siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib merubah. Kalau dia mampu dengan tangan, fa illam yastati fabi lisani, dengan lisannya. Apa itu ditegur? Ya. Yang besar melihat adiknya tidur waktu subuh
lambat bangunnya ditegur. Ayo bangun dengan lisannya atau dengan tangannya. Gum, bangun. Ya. Kalau yang kecil ngelihat abangnya berbuat salah ditegur, "Bang, jangan berbuat kotor." Ya, lepas makan pinggannya dicuci lagi, Bang. Nah, ini saling menasehati. Kalau kita di tahfiz di satu ma'had, ya, di satu pesantren ini, di satu ma'had ini, kalian bisa menghidupkan dakwah, maka nanti ketika kalian keluar, kalian boleh untuk memimpin ummah. Kalau hanya beberapa orang yang ada di ma'had, 10, 20, 40 orang saja, kalian tidak boleh untuk menjadi pemimpin di situ, tidak boleh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti ketika kalian keluar, nanti susah, tidak terbiasa. Saling menasihati, ya, duduk berbincangnya ilmu. Ketika duduk mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ya, ulama mengatakan, ya, Al-Imam Syafi'i berkata, Adam, istami'. Al-Imam Syafi'i bersabda, ya, berkata. Jadi kalimat-kalimat dari ulama. Jangan duduk yang bincang apa? Yang bincang tentang hal-hal yang enggak manfaat. Penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Penuntut ilmu hari-harinya selalu faedah yang keluar dari mulutnya, ya, selalu perkataan ulama, perkataan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, macam itu, ya. Jadi kita kena hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar ini dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Ada ngelihat yang nggak baik, ada kotoran satu, ambil satu kotoran, kita ambil nih, ya, di dalam surau atau dalam masjid, satu saja debu diambil, buang keluar, nanti Allah akan jadikan satu bidadari buat itu di surga nanti. Satu kotoran, pahala yang sangat besar sekali. So, jadi ngelihat ada yang kotor diambil, ada yang tak bagus dirapikan. Ini bentuk khidmah yang sangat luar biasa. Ya, man khadama gudim, man khadama khudim. Ketika you berkhidmah, ya, ulama mengatakan man khadama khudima. Orang yang berkhidmah di dunia, ketika dia masih kecil berkhidmah, ketika dia di tahfiz berkhidmah, maka nanti di masa depan ketika dia membuat tahfiz, dia akan ada orang-orang yang berkhidmah untuknya. Karena dia waktu masih muda khidmah dengan gurunya. Ketika masih muda, ketika masih belajar, dia berkhidmah untuk ma'hadnya. Maka Allah akan menjadikan nanti ketika dia menjadi ulama, ketika dia menjadi hafiz, orang-orang yang banyak berkhidmah kepadanya. Ya, man khadama khudima. Nah, jadi memperbaiki diri, saling menegur, saling menasihati, melihat hal yang enggak baik tegur, tak boleh buat gini. Abangnya yang besar kena menjaga adik-adiknya. Tidurnya tak pakai seluar, contohnya tegur. Dek, tak langsung pakai, ayo bangun, pakai seluar. Haram, tak boleh. Tutupi auratnya. Ya, jadi ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak hal yang baik dan melarang hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Dan di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Allah enggak akan menerima dari kita udur, alasan-alasan palsu yang mengatakan wa ta'allulat kadhibah, alasan palsu yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengatakan kalau aku menasihati dia tak akan terimalah. Itu di situ ada orang berbuat maksiat, di situ ada orang berbuat dosa. Jumlah kita nasihat di sana, tak yalah, tak akan dengar. Kita udah nasihati berkali-kali dia tak nak dengar. Ya, tak. Bukan tugas you mereka terima ke tak terima. Tugas kita adalah melakukan nasihat itu. Ya, pergi ke rumah-rumah, pergi ngelihat ada kawannya, pergi berdakwah illallah, melihat, ajak mereka berbuat baik. Diterima ke tak diterima itu urusan Allah. Hidayah kita tak boleh bukan di tangan kita hidayah. Hidayah itu adalah milik Allah. Tugas kita adalah menyampaikan saja, sebagaimana Rasulullah SAW dan semua para nabi pun hanya menyampaikan saja, sehingga Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta fa inna walakinallahu yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau tak boleh memberi hidayah siapa-siapa yang kau cintai wahai Muhammad, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi hidayah. Jadi wa ma 'alaika illal balagh. Ya.
Kewajiban kamu adalah hanya menyampaikan saja. Jadi tugas kita adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita tidak boleh untuk memberi hidayah mereka. Kalau nasihat kita diterima, alhamdulillah. Satu orang saja mendapat hidayah, ya. Contohnya Adam ngelihat kawannya tidak belajar ilmu agama, lihat kawannya nakal, dicakap, wahai saudaraku, apa you buat? Kenapa you di rumah saja? Kenapa you main handphone saja? Jumlah pergi belajar, menuntut ilmu di tahfiz at-taqwa bersama ayah kita Haji Zahir, Masya Allah. Ya kan? Ajak kawan-kawannya. Satu orang masuk menuntut ilmu, ya, atau kalian berdakwah, kemudian satu orang mendapat hidayah, pahala nggak itu? Apa kata Rasulullah? Khairun laka min humurin na'am. Itu lebih bagus daripada kalian mendapatkan dunia seisinya. Humurin na'am itu kereta yang paling indah zaman dulu, kuda yang paling cantik. Itu lebih bagus ya, kita memberi hidayah satu orang. Tugas kita adalah menyampaikan. Diterima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Atau dia akan mengatakan, nanti kalau aku nasihatin dia, dia akan marah kepadaku, dia akan memusuhi aku, dia akan mengganggu aku, dia akan menyakiti aku. Enggak, jangan takut, sampaikan. Ini adalah tugas Allah, tugas yang Allah wajibkan untuk kita. Sampaikan. Wa inna ma yajuzu sukut an tahaqquqi wuqu'il ada' al-katsir atau tayaqquni adamil qabul. Ketika kita melihat orang itu berbuat maksiat, kita tidak boleh untuk diam. Tidak boleh untuk diam. Ya, kita kena menegurnya. Dengan apa menegur? Pertama dengan tangan kita kalau kita mampu. Ambil kalau dia minum berbuat maksiat, ya, dia minum khamr atau apa? Ambil. Kita tidak mampu untuk dengan tangan, maka dengan lisan tegur. Wahai fulan, jangan buat macam itu. Tak mampu juga, maka dengan hati cara menegurnya. Cara menegurnya adalah dengan hati. Bagaimana menegur dengan hati? Menegur dengan hati adalah mendoakannya. Ya, maksud dengan menegur dengan hati adalah mendoakan dia dan menampakkan pada diri kita bahwasanya kita tidak suka. Kita marah terhadap maksiat itu. Jangan ada orang berbuat maksiat, kita malah duduk sama mereka. Ya, kita malah duduk sama mereka, kita main dengan mereka, kita nanti itu namanya bukan kita berdakwah nahi mungkar, malah kita ridho terhadap perbuatan itu. Kalau ada kawan kita yang berbuat maksiat, jauhi dia. Ada kawan kita yang malas-malas, nggak mau tandif, ya, nggak mau belajar, nggak mau menghafal, jauhi dia. Jangan berkawan dengan dia. Bagi tahu Ustaz, bagi tahu Syekh, beritahu ini dia malas, dia selalu ganggu, dia selalu lari-lari, dia buat kacau, dia buat rusak, ya, kowe-nya dirusak, siapa yang rusak? Beritahu, jangan diam. Kalau diam, berarti dia diam terhadap kemungkaran. Nggak boleh. Ya, wa inama boleh diam. Kalau kita takut nih, orangnya bawa pisau, wah, mau nasihatin kita mau dibunuh nanti. Oke lah, kita diam. Diam. Tapi tetap kita dengan hati ingkar. Dengan hati ingkar. Kita doain dia supaya dia bertaubat. Kita nggak benci sama siapapun. Kita tidak pernah benci dengan semua makhluk Allah, bukan hanya manusia saja. Kita tidak pernah benci walaupun dia berbuat maksiat sebesar apapun. Kita tidak pernah membenci seseorang pun. Yang kita benci adalah maksiatnya, bukan orangnya. Bahkan orang kafir kita benci dengan orang kafir. Kita bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada kekafirannya itu. Ketika dia sudah masuk Islam, cinta nggak? Sayang nggak dia? Begitu juga orang ahli maksiat. Kita nggak mau rapat, kita marah, kita tegur dia. Supaya apa? Supaya dia tinggalkan maksiat. Ketika dia sudah meninggalkan maksiat, maka kita akan kembali sayang kepadanya. Fahim tum? Fahim tum? Fahimna. Fahimna.
Ya, wa ma'a wujudi dzalik fal amru wan nahyu afdal wa aula. Walaupun kita takut, ya, takut diganggu, takut disakiti, tapi kalau kita memberanikan diri untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu lebih afdal dan aula, lebih bagus. Ya, adik-adik yang kecil melihat abangnya berbuat salah, takut mau lapor. Takut mau lapor. Jangan takut, laporin. Kenapa? Karena pahalanya akan sangat besar di sisi Allah. Karena kalian melakukan nahi mungkar. Ya, abangnya sholat lambat, bangun qiyamul lail. Ya, bangun malamnya lambat. Semua sudah baca wirid, dia masih tidur. Ya, macam dia nih. Adik-adiknya biarlah baca wirid sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum. Malam-malam dia wirid sendiri. Bagus, wirid sendiri bagus, tapi dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada saudaranya, kawannya yang tidur, tidak dia ajak untuk wirid sama-sama, maka dia pahalanya sendiri. Ya kan? Kalau dia ajak, dia bangunkan satu orang, bangun Ahmad, bangun, semua bangun, semuanya baca wirid sama-sama, pahala Ahmad banyak. Betul tak? Semuanya pahalanya, wiridnya semua kembali kepada Ahmad semuanya. Kenapa? Karena Ahmad yang ajak mereka bangun. Bangunin, diajak setiap qiyamul lail, lepas tu bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun. Setelah itu lawan tidurnya, langsung pergi ke tandas. Tidur enggak, pergi ke tandas, paksa kasih air mukanya fresh, ya kan? Setelah itu baru baca wiridnya semangat. Subuh orang masih pada tidur, kalian di sini sudah berwirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la, ya, Asmaul Husna kita baca, qiyamul lail, pagi-pagi semua pada tidur. Ya, pukul 4.30 semua masih pada tidurnya. Tapi kalian di sini sejak kecil, umurnya belum balik lagi. Umurnya berapa? 11, yuk. 9, yuk. 12. Umur 12 tahun, umur 9 tahun, belum balik semua kan? Umur 9 tahun tapi sudah beribadah, sudah bangun di malam hari, terbiasa bangun di malam hari, paksain, ya ayo, ya ayo, ngantuk, wirid lagi, berdiri, baca la ilaha illallah supaya semangat, pahalanya besar. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah terbiasa bangun di pagi hari untuk membaca wirid, untuk berzikir, pahala besar nggak tuh? Yang lain sedang pada tidur, kita di sini beristighfar, bertaubat, membaca wirid, kita doain semua orang yang ada, ya nggak? Pahala. Nanti kata Rasulullah SAW, di surga itu nanti ada ghurfah, tura dhahiruha batinuha wa batinuha dhahiruha, dapat dari permata yang indah, bilik dari permata yang indah, dari luar terlihat dalamnya, dari dalam terlihat di luar, pemandangan luar yang cantik. Sahabat tanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Liman at'amat ta'am, untuk mereka yang memberi makan, ya, wa afsyus salam, dan mereka mau selalu jumpa setiap orang, assalamualaikum, sering assalamualaikum, ya. Kalau ada tamu, apalagi ada tamu, ya, jangan ada tamu semuanya diem, mukanya cemberut. Marilah dakwah, ada tamu, assalamualaikum, ya, mau jumpa dengan siapa? Tunggu sebentar ya, mau minum apa? Adabnya, masya Allah, ini pelajar-pelajar dari mana nih? Masya Allah, pelajar-pelajar, dari Tahfiz At-Taqwa, luar biasa akhlaknya. Kalau ada tamu disambut, nggak ada tamu lari sana, lari sini, pergi sana. Salam, ya. Kalau Pak Cik, apa kabar, Pak Cik? Ya, abang, silahkan duduk, ada tempat duduk sebentar ya, habis yang di atas nanti kita panggil. Gitu kan, akhlak gitu kan. Orang itu masya Allah, kecil-kecil akhlaknya udah indah, kecil-kecil akhlaknya udah bagus, bangga nggak tuh? Ya. Kemudian salam, assalamualaikum. Ini orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan bilik yang sangat cantik, istana yang sangat cantik di surga. Ketiga siapa? Liman qama bil-lail wan nasu niyam, untuk orang-orang yang bangun di malam hari sedangkan orang-orang banyak tidur. Paham?
Nah, mulai dari sekarang, mulai dari mumpung pelajar masih sedikit, kita bikin semangat untuk bangun di malam hari. Oke? Insyaallah. Insyaallah. Jadi dakwah ini ya tasawuf kita, beliau mengajarkan untuk kita berdakwah ilallah, memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau kalian nak berdakwah khuruj nanti menjadi dai besar di luar, bagaimana kalian mau menjadi dai kalau di dalam yang sedikit saja kalian tidak mampu untuk berdakwah? Dimulai dari sekarang, mulai dengan satu sama lain, ya, saling menasihati, saling tolong menolong, saling bantu. Pagi hari setelah sholat subuh, setelah baca wirid, setelah baca roha, baca Quran, bergerak satu bantu mengambilkan sapunya, sapu bantu sama Syekh Said keliling. Nah, ini adalah bentuk dakwah ilallah. Nah, beliau mengatakan wal ajab ana ahaduhum idza syutima aw ukhida min malihi walau syai'an yasiran tadiqu alaihi dunya wa la yumkinuhu sukut wa la yata'allalu bi syai'in min tilka ta'allulat allati yata'allalu biha fi sukut anil munkarat fal hadha mahmal aw wajhun siwa anna aghradahum aw amlalahum a'azzu alaihim min dunyahum. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita saat amanah. Nantakilah kita bersani wala lama. Lama. Kita nantakilah kita bersani aku biar nanti. Nah. والحب في الله لأهل طاعته والبغض في الله لأهل معصيته من أوثق عرى الإيمان وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحدث بنو إسرائيل الأحداث نهتهم علماؤهم فلم يستجيبوا لهم فخالتوهم بعد ذلك وواكلوهم فلما فعلوا ذلك ضرب الله بقلوب بعضهم على بعض walana'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Jadi di antara bentuk dakwah ilallah adalah cinta karena Allah, sayang karena Allah, dan benci karena Allah. Kalau kita sayang dengan saudara kita, sayangnya karena Allah. Maksudnya apa? Sayang karena Allah itu kalau kita lihat dia tidak baik, kita nasihati. Bukan sayang sama Allah itu sayang kepada saudara, ya, sayang terhadap kawannya, berarti semua yang dia lakukan diam saja, dibantu saja, bukan. Ya. Benci karena Allah, maksudnya apa? Ketika melihat kawan kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, kemudian sudah kita nasihati, tapi dia tidak mau berubah, kita menjauh dari dia. Kita tak nak berkawan dengan dia. Itu namanya bughdu fillah, marah karena Allah. Paham? Nah, itu ya. Dan ini Allah wal hubbu fillah li ahli taatih, kita cinta kepada ahli-ahli taat, orang-orang yang taat. Siapa itu? Orang-orang yang taat adalah para ulama, ya, para guru, para ustaz, para dai, para orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli ibadah. Cinta enggak sama mereka? Cinta. Ya. Sama orang yang lebih tua, sayang, menghormat. Ya, menghormat. Sama orang yang lebih muda, kita menyayangi. Gitu. Wal bughdu fillah li ahli maksiyatih. Li ahli maksiat. Jadi kita benci kepada orang ahli maksiat karena maksiatnya, bukan karena orangnya, karena maksiatnya. Itu adalah min awsaqi ural iman. Tanda kuatnya iman seseorang adalah dengan melakukan itu. Dan Rasulullah SAW telah bersabda ketika Bani Israel melakukan perbuatan dosa, sudah ditegur oleh ulama mereka. Ya, sudah ditegur, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ulamanya sudah melarang, janganlah kalian menyembah al-ijil, menyembah lembu, kan? Mereka menyembah lembu. Sudah ditegur, jangan. Tapi mereka masih saja berbuat maksiat. Sudah dibilang jangan mengambil ikan, jangan pergi ke laut hari Sabtu, tapi terus saja mereka berbuat macam itu. Satu kali,
2 kali dinasihatin, 3 kali dinasihatin, tak nak berubah-berubah. Lepas tu, tapi ulamanya tetap main sama mereka, tetap duduk sama mereka. Akhirnya ulamanya sendiri yang berbuat maksiat juga, melanggar perintah Allah juga. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan perpecahan di hati mereka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Bani Israel, ya, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Paham? Ada yang mau ditanya? Setelah kita mempelajari tasawuf, tasawuf itu adalah akhlak, ya. Tasawuf adalah akhlak, akhlak zahir dan akhlak batin. Akhlak zahir adalah akhlak luaran kita, akhlak batin akhlak hati. Jadi kita membicarakan tentang bagaimana hati kita supaya berakhlak. Dan juga tadi yang kita baca tadi tentang amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya itu juga akhlak, bukan itu? Akhlak, ya. Nah, kita akhlak itu sangat penting sekali. Akhlak itu penting. Khususnya akhlak itu dimulai dari kecil. Sebab akhlak itu adalah akan menjadi tabiat. Kalau sudah besar nanti susah. Merubah akhlak kalau sudah dewasa susah. Jadi dari kecil, mulai dari sekarang kalian belajar untuk mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang bagus, lembut, ya. Senyum. Kemudian menghormati orang tua, menyayangi anak yang lebih muda, saling tolong menolong, gotong royong. Ini semua akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah. Ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari akhlak, kita sekarang masuk kepada kitab tauhid. Tauhid adalah iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, kemudian kita sudah membahas tentang al-kalam, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kalam. Apa maksud sifat Allah Subhanahu wa taala kalam? Bahwasanya Allah Maha berbicara. Dan berarti Allah mengajak berbicara banyak nabi-nabinya, para malaikatnya, ya. Nah, itu mengajak bicara karena Allah tidak mungkin mempunyai sifat tak boleh berbicara. Bisu, tahu bisu? Apa di sini bisu? Tak boleh cakap. Kalau tak boleh mendengar, tuli, peka. Lawannya sami adalah peka. Lawannya kalam adalah bisu, tak boleh bicara. Itu mustahil. Itu nggak mungkin bagi Allah. Ya, karena di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudrah wa iradah wa ilmun wa hayah wa sama wa basar wa kalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita sudah pelajari, Allah mempunyai sifat qudrah, maha mampu, wa iradah, maha menghendaki, wa ilmun, ya, maha alim, wa hayat, maha hidup, ya. Kemudian sama, maha mendengar, basar, maha melihat, kalam, maha berbicara. Maka fakana minat tabi'i an yajib lahu ta'ala hadhihi sifat at-ta'aliyah wa hiya, kalau gitu Allah gadir, kalau ada sifat
mampu, Allah mampu berarti Allah maha mampu. Ya, kalau ada kehendak berarti Allah maha menghendaki kita. Ya, murid. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kalau ada ilmu, kalau ada ilmu, sifat ilmu, ya. Darwish dengerin, kalau ada sifat ilmu, maka ketika ada di suatu zat, maka zat itu menjadi apa? Alim, dia orang yang berilmu. Alim. Kalau ada sifat iradah, maka ketika ada di sebuah zat, maka orang zat itu menjadi apa? Muridan. Ya. Uridu, saya nak. Ana urid, anta turid, lakin Allah yaf'alu ma yurid. Ana nak, you nak sesuatu, ana nak sesuatu, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah nak. Ya, jadi kalau ada iradah berarti kaunuhu muridan. Ya, hayat, kehidupan, berarti orangnya apa? Orangnya hidup, hayyan. Ya, kalau ada sama, pendengaran, maka kalau orangnya adalah sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, kalam tadi kalau isim fa'ilnya adalah mutakalliman. Kita sudah belajar tentang sifat 20. Sifat wajib bagi Allah. Ya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mempelajari sifat jaiz fi haqqihi ta'ala. Ada sifat, ada 3 kan? Sifat wajib, sifat jaiz, sama sifat yang mustahil. Mustahil itu nggak mungkin. Kebalikan dari wajib. Wajib harus ada. Mungkin nggak Allah nggak hidup? Mungkin kan? Mungkin nggak Allah tak boleh mendengar? Tak mungkin. Allah pasti sami'an, pasti basiran. Maka kebalikan dari sifat wajib adalah mustahil. Tapi ada sifat tengah-tengah. Apa itu jaiz? Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz itu boleh ada, boleh tak ada. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin ka fi'lihi. Ya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin ka fi'lihi. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya Allah, dengan keutamaannya Allah, untuk Allah melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan atau ditinggalkan. Allah ingin melakukan, Allah ingin meninggalkan, itu boleh. Ya. Allah ingin menciptakan Adam, mungkin ya. Boleh nggak Allah tidak menciptakannya? Boleh. Tak ada apa. Nak ciptakan ke, tak nak ciptakan ke, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maha boleh. Ya, maka fayajibu ala kulli mukallaf an ya'taqid anna Allah ta'ala yajuzu lahu an yakhluqa wa yakhtar min khalqihi ma yasha. Allah berhak untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah berhak untuk memilihnya. Di antara semua manusia ini, Allah ciptakan manusia, kemudian Allah pilih beberapa manusia yang spesial bagi Allah, ya, yang lebih afdol. Boleh ke tak? Boleh. Innama akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia
di sisi di antara kalian siapa orang yang paling bertakwa. Siapa itu orang yang paling bertakwa? Para nabi. Rasulullah SAW itu adalah paling bertakwa. Ya, innama akramakum indallah atqakum, maka para nabi spesial dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau Allah menciptakan hari-hari dan bulan, tahun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal lagi. Nah, di antara 12 bulan ini semuanya sama. Tapi ada bulan-bulan yang dilebihkan oleh Allah, dimuliakan lebih oleh Allah. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Allah menciptakan dan Allah memilihnya. Yakhtar. Itu boleh. Jaiz bagi Allah. Ya, itu adalah jaiz bagi Allah. Wa yakhtar min al-ma. Wa la yajibu alaihi syai', dan enggak wajib bagi Allah untuk Allah wajib menciptakan manusia. Enggak wajib. Allah bebas. Tidak diwajibkan bagi Allah segala sesuatu pun. Ya, Allah bebas untuk menciptakan, bebas untuk berbuat yang Allah kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya, ya, alam yarau ila mahul atfala wa shibhihi bidzalimis tahala. Ada Allah tidak, karena Allah maha adil, Allah tidak bisa disifati dengan tidak adil, zalim, tak boleh. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan zalim. Ya. Karena apa? Karena makhluk ini adalah milik siapa? Allah. Milik Allah. Ada baby, tak ada dosa, lemah. Baby tak ada dosa, masih kecil, tapi punya penyakit macam-macam. Jantung lah, buah pinggang lah. Ini baby nangis-nangis, sakit. Allah bagi baby ini penyakit. Ya, zalim tak Allah tu? Tak. Ya, alam yarau ila mahul atfala wa shibhihi bidzalimin istahala. Mustahil bagi Allah untuk mempunyai sifat zalim. Kenapa? Karena kita semua ini adalah milik Allah. Ya, satu dibagi kaya, satu dibagi miskin, satu dibagi pandai, satu dibagi bodoh, satu dibagi apa lagi? Dibagi doanya dikabulkan, satu lagi doanya tak dikabulkan. Allah adil tak? Tetap adil. Allah selalu maha adil. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini milik Allah. Ketika Allah memiliki kita, Allah berhak untuk melakukan apa yang Allah mau. Dan Allah yang berkehendak. Dan Allah itu maha adil. Baik, mungkin sekarang dikasih tidak dikabulkan, tapi Allah akan bagi lebih bagus lagi. Mungkin sekarang you dibagi sakit, tapi you dibagi nikmat lebih lagi. Ya, mungkin sekarang dibagi miskin, tapi dia dibagi kesempatan oleh Allah ke lebih lagi, dibagi miskin tapi dia sehat, dia afiat. Berapa banyak orang kaya yang sakit-sakit? Ya, kita ada orang yang sehat terus, ada orang yang sehat terus nggak pernah sakit. Ada satu, siapa yang sehat terus nggak pernah sakit? Ada. Siapa? Fir'aun tuh dikasih istidrak sama Allah, sehat terus nggak pernah sakit. Satu kali sakit apa? Cirit-pirit. Gara-gara dikejar oleh ularnya Nabi Allah Musa. Satu kali, setelah itu sakit deh. Kasih istidrak ini. Tapi kita nggak ada, orang tuh ada yang sakit, ada yang sehat. Ya, ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia dia miskin, tapi di syurga dia mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, dan kita ini milik Allah. Seperti handphone ini, ana mau pecah ke, ana mau bagi ke orang ke, boleh tak? Handphone ana berhak berbuat apa saja yang ana mau. Ya, jadi mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat zalim itu mustahil. Ya, Allah juga tidak wajib untuk berbuat apapun. Allah bebas, ya, memilih
menciptakan itu bebas, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu wal mutasarrif al mutlaq, karena Allah lah yang berkuasa untuk berbuat segala-galanya. Wa ma kana li ahadin al ikhtiyar ma'ahu, tidak ada yang mempunyai pilihan setelah pilihan Allah. Wa ma kana lahumul khiyara, mereka tidak boleh memilih, Allah yang memilih. Kita masuk syurga, masuk neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu biyadihil umur kulliha khairiha wa syarriha, karena di milik Allah Subhanahu wa taala semua segala-galanya, baik dan buruknya. Fa huwa yu'ti wa yamna', maka Allah lah yang Maha memberi dan Allah yang Maha menghalau atau mencegah. Wa yu'izzu wa yudil, dan Allah yang Maha memuliakan seseorang atau menghinakan seseorang. Wa yanfa' wa yadur, yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberikan mudarat juga Allah. Maksudnya yang memberi manfaat adalah semua manfaat yang kita terima itu dari Allah. Ya, juga mudarat yang pisau, ya, kita letakkan pisau di tangan kita, berdarah kan? Yang membuat berdarah siapa? Pisau atau Allah? Allah. Hakikatnya adalah Allah, yang Allah mengizinkan di pisau itu untuk melukai kulit you. Allah mengizinkan pisau ini untuk melukai kulit kita. Kalau nggak diizinkan sama Allah, tak boleh. Memang adatnya pisau itu melukai, tapi di situ ada kehendak Allah. Li'anna Allah Subhanahu wa taala huwa wal mudir wa yanfa' wa yudir. Kalau semua, kata Allah, andai kata dari Nabi Adam sampai yaumul kiamah semua berkumpul untuk memberi kita manfaat, tak ada satupun yang boleh memberi kita manfaat kecuali Allah lah yang mengizinkan. Semua dari Nabi Adam, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala, ya kalau kalau andai kata semua dari Nabi Allah Adam sampai yaumul qiyamah nanti, dari manusianya, dari jinnya, an yadurruka bi syai'in ma yadurruka illa ma kataballahu alik, mereka tidak akan mampu untuk melukaimu, memudaratkan kamu, kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya adalah api. Api panas tak? Panas. Kalau kita terbakar, mati nggak? Mati kan? Tapi kalau Allah tak mengizinkan, contohnya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dibakar dengan api yang sangat panas. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar karena api tidak mampu untuk membakar, ya, kecuali dengan izin Allah. Wa yu'addib, dan Allah lah yang Maha menyiksa. Wa yuthib, dan Allah memberi pahala. Wa yu'aqib, dan menghukum. Wa hakadha. Wa qala ta'ala huwa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyara. Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memilih. Mereka tidak mempunyai pilihan. Wa qala ta'ala qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang selanjutnya adalah sifat mustahil. Al-fasl tsani fil anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Yang selanjutnya pada bab kedua, pasal kedua adalah iman kepada para nabi dan para rasul. Apa yang wajib bagi para nabi, apa yang boleh bagi para nabi, dan apa yang mustahil bagi para nabi, dan berapa jumlah nabi. Ya. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Kita akan baca insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Insyaallah ini cukup panjang, perlu waktu insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadikan ilmu kita hujjatan lana la hujjatan alaina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmin la yanfa', ya, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diterima, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa du'ain la yustajabu laha, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hari-hari yang akan datang. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.